Odiar, Bang Jago pemukul pertama Ade Armando, Dia ul Haq lebaran di penjara tahun ini. Ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Kemarin Polda Metro Jaya telah merilis dan menyampaikan kepada seluruh media bahwa kita telah menangkap 2 orang pelaku. Kita lihat dari video yang beredar, itu mereka melakukan kebiadaban mempersekusi Bang Ade Armando sambil teriak-teriak takbir loh. Mata-mata soal isu mahasiswa, ya, soal aksi mahasiswa, ini adalah soal pertunjukan atau demonstrasi kekejaman atas nama agama. Perlahan tapi pasti, para pengeroyok pegiat medsos Ade Armando pada demo 11 April satu persatu ditangkap polisi. Sebelumnya ada 2 orang yang diciduk adalah M. Bagia dan Komar. Bagia ditangkap di Jakarta Selatan, sedangkan Komar ditangkap di Bogor. Teranyar yang diciduk polisi adalah Dia ul Haq. Dia ditangkap di Ponpes Al-Madad di Serpong, Tangerang setelah sebelumnya sempat buron selama 1 hari. Lucunya nih, saat hendak digiring ke kantor polisi, dia ini terlihat seperti cowok soleh banget. Ia tampil bak mau sholat Jumat ke masjid loh, pakai baju koko dan peci. Padahal aslinya mau dijebloskan ke penjara. Nah, saat berada di pesantren, sebelum diciduk, dia ini dianggap meresahkan pihak Ponpes loh ternyata. Dengan dia berada di sana, pihak Ponpes merasa ada yang mengintai, sehingga membuat kegiatan belajar mengajar jadi terganggu. Kata salah seorang pengurus Ponpes Al-Madad, situasi belajar mengajar juga jadi terganggu. Habib juga kan keluarganya jadi terganggu karena adanya pengintaian tadi. Biasanya kan Habib kalau buat di Tangerang cukup bersahabat, soalnya majelis dengan polisi nggak pernah ada bentrok. Nah, uniknya sebelum ditangkap, pihak Ponpes tak tahu kalau dia itu sebenarnya adalah pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando. Bahkan kejadian yang berlangsung di depan gedung DPR tersebut sempat dibahas di Masjid Ponpes oleh guru dan murid, bahwa jangan sesekali gunakan nama Tuhan untuk menyakiti seseorang. Seperti yang terjadi pada Ade, ada orang teriak-teriak takbir sambil mukulin dia. Nggak taunya si pelaku ada di sana. Waduh, saat kejadian pemukulan terhadap Ade, si dia ini sok hebat banget kayak Bang Jago. Ia tercatat sebagai eksekutor pertama terhadap dosen UI itu. Awalnya dia terlihat mengenakan jaket dan topi warna hitam dan berdiri di belakang Ade. Saat Ade mulai terprovokasi oleh pernyataan seorang ibu-ibu yang juga ada di sana, dia langsung menendangnya dari belakang. Kejadian tersebut memicu pelaku lain untuk melakukan hal yang sama, hingga terjadilah pengeroyokan. Yang namanya preman beragama itu bangsat di mana-mana. Sama dengan FPI yang bangsat, mereka lah yang akan menghancurkan bangsa ini. Indonesia sedang perlu bantuan karena dikuasai oleh oligarki, tirani dan korupsi. Kita lawan semuanya. Allahu Akbar. Tidak hanya itu saja, ulah sadis mereka, celana Ade juga sempat dilepas hingga nyaris telanjang. Ini artinya apa? Selain mau menyakiti tapi juga mau mempermalukan. Akibat kelakuan biadab sekelompok orang tersebut, Ade pun harus dirawat di rumah sakit dan ia mengalami pendarahan otak. Pasca kejadian, si dia ini malah lempar batu sembunyi tangan. Untuk menghindari kejaran polisi, ia pun langsung kabur ke Ponpes Al-Madad. Tapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Sepandai-pandainya dia bersembunyi, akhirnya diciduk juga. Mungkin dia mikir, kalau dia itu berada di pesantren bakal aman, polisi tidak berani menangkapnya. Padahal tidak seperti itu, Ferguson. Artinya apa? Selain tinggal di Indonesia, tak ada pembedaan hukum antara santri, pengurus ponpes, tokoh agama, guru ngaji, ataupun masyarakat biasa. Dan sudah bisa dipastikan dia itu bukan mahasiswa. Dia adalah penyusup di demo mahasiswa. Nah, setelah penulis lihat rekam jejaknya di akun Twitter, Dia Bajri, diketahui dia merupakan simpatisan FPI loh. Berdasarkan foto yang ia sebar di medsos, ia juga diduga kuat merupakan alumni 212. Ternyata kadrun juga. Satu gerbong dengan Habib gadungan novel Bamukmin. Nah, si dia ini sudah resmi menyandang gelar sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jadi tidak perlu menghitung hari lagi, sudah bisa dipastikan ia akan lebaran di balik jeruji tahun ini. Kalau dipikir-pikir enak juga sih nginep di Hotel Prodeo tanpa perlu kerja, tetap bisa hidup karena dikasih makan gratis. Cuma bedanya makanannya bukan nasi bungkus lauk jengkol yang biasa kadrun dapatkan saat demo, tapi nasi apa adanya. Sebagai penutup untuk pelaku lain yang masih buron, mending segera menyerahkan diri saja. Karena kemana kalian pergi pasti akan dicari polisi. Lagian juga, kabur itu jelas menyudutkan citra kadrun sendiri. Masa mukulin orang pakai teriak Allahu Akbar, giliran dimintai pertanggungjawaban malah ngumpet entah kemana. Apalagi itu namanya kalau bukan pengecut atau cemen. Bagaimana menurut Anda?